PT aja kagak berani ngusur nih. Saya bukan orang melarat. Kita orang BPN ya. Nih, sapam PT nih. Masih pada hidup. Tahu tanah saya nggak diapa-apain. Nggak ada yang berani doser. Bukan soal sabar. Kita sudah sabar sekian lama, Pak Yudi. Tapi kita tidak pernah dikasih hasil. Satu aja. Mana? Udah bosan ngeliat dia nih. Ngukur mulu. Berapa kali ngukur? Al-Quran. Tunjukkan ke saya di mana dasar hukumnya bidang tanah yang sudah diberikan rekapitulasi dan kerugian sekarang masih mau lagi dengan istilah pemutahiran apapun namanya, dan faktanya kan sandiwara. Sekarang minta ngukur lagi, mau ngapain? Sekarang balik lagi kesalahan kecil nyari terus sampai mati juga nggak akan dapat. Memang jangan bilang bahwa ini belum diukur Pak Edi, mohon maaf ya. Nanti jadi bodoh bener sayang sampai masih muda. Ya. Maksudnya kalau kalian mau ngomong itu belum diukur, itu artinya kamu lupa ingatan. Bener. Jangan sampai jadi lupa ingatan benar. Saya bilang, saya sampaikan. Atasnya di mana dong? Kenapa marah? Di kantor. Kantor ya. Lantai 2 apa lantai 3 tuh? Jangan mengarang-arang Pak Yudi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di channel CNN Cinta Nusantara Negeriku. Protes keras warga Limo, Lilin Suharlin CS sebagai pemilik lahan sejak tahun 1995, hari ini telah mencapai pada puncak kemarahannya. Sehingga kedatangan pejabat BPN di lokasi tanah warga yang beragendakan untuk verifikasi atau perbaikan atas bidang tanah yang dipersengketakan hari ini ditolak mentah-mentah oleh para pemilik lahan Lilin Suharlin CS karena merasa bahwa identifikasi dan pengukuran sudah dilaksanakan saat mediasi kedua beberapa waktu yang lalu. Informasinya, Amandus Salomo selaku Dirut PT Arta Cahaya Persada hadir dalam agenda hari ini. Namun saya sendiri juga tidak melihat Amandus Salomo turun di forum perdebatan antara para warga pemilik lahan Lilin Suharlin CS untuk memberikan tanggapan dan klarifikasinya. Nggak ada, semuanya sudah diukur. Di ujung dari ujung semuanya sudah. Semuanya sudah. Oh, yang punya tanah dia kok diukur lagi. Hasilnya kemarin mana? Itu aja saya tanya. Berapa? Dari 2 tahun yang lalu. Bukan soal sabar, kita sudah sabar sekian lama Pak Yudi. Tapi kita tidak perlu dikasih hasil. Satu aja. Mana? Jangan permainan kita loh. Mantok aja nggak punya kok. Waktu kita ukur Pak Edi, sebetulnya dari awal sudah dicantumkan ya kan. Tanya si Rido juga. Kalau dicantumkan kita 7 bidang. Jadi kalau istilah Pak Edi sekarang ditambahan, saya nggak ngerti tambahannya di mana. Dari awal surat saya sudah beberapa kali surat. Mau minta lagi. Alasannya udah saya kasihkan juga. Teknologinya saja tanda terima. Itu Sekarang 9 bidang, ya 9 bidang karena Pak Halomuan juga termasuk dalam kantor perdana sudah kasih kuasa kita juga. Jadi yang kalau mau diukur yang 2 bidang itu yang belum diukur yang Pak Halomuan itu, ya. Nah, tapi kalau yang 7 termasuk yang 7, kita hari ini nggak ngukur yang 7 Pak. Tahu cuma 2, tapi kemarin semua sudah diukur. Yang 2 ini termasuk bagian dari yang 7 yang sudah kita ukur loh. BPN kok nggak ngerti. Saya sudah ukur, data sudah saya serahkan. Lah yang kenapa minta lagi? Saya dikasih surat tugas untuk mengukur kembali ke sini. Alasannya apa? Alasannya apa? Mau tanya dasarnya apa? Hasilnya aja kagak ada kok. Belum bisa ulang lagi. Bentar ya, jadi Pak Bobi itu pemerintahan yang punya masyarakat Pak Bobi ya. Jadi mohon maaf ya agak bisa sedikit fokus kepada kita juga di sini. Jadi menurut saya dari mulai pemutakhiran pun sudah tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukum kasih ketahui ke saya pasal apa ayat berapa yang membenarkan kalian melakukan pemutakhiran. Karena apa? Karena ini semua sudah diukur sebenar-benarnya itu 2007 sampai dengan 2008 sudah dikeluarkan peta bidangnya, tidak ada pihak yang keberatan. PT Wes Mamas juga diundang pada waktu itu, diukur bareng-bareng, ditunjukkan bareng-bareng. Ya. Alhamdulillah sekarang ini manusianya masih pada hidup di berbatas ditawan, Pak Ali segala macam itu. Apa disuruh menterimu kamu? Satu, saya lanjutkan. Sama PT, ya. Saya lanjutkan ya.
saya kira Ayo Yudi tolong jawab. jadi sudah ada rekaman ganti kerugian seperti saya sampaikan, seharusnya tidak perlu lagi urusan fisik, Pak. Seharusnya tidak berlanjuti dengan dilakukannya penilaian berdasarkan penilaian pertanahan gitu loh. Udah selesai, Pak. Sudah selesai. Udah selesai. Ngomong Jadi kalau lagi, soal besok ngomong mohon maaf, lagi. ya. Jadi zaman P2T juga Pak Bobi, ya kan? Tetap saja tim teknis bagian ukur itu tetap dari BPN, ya. Jadi tidak mungkin seorang kasih Pak Mujahidin Ma'ruf itu dengan alat yang komputerized sistem itu tidak mungkin batas HGB itu tidak harus ditetapkan pada waktu itu. Itu yang saya bilang itu namanya bahasanya doang bagus pemutakhiran, tapi faktanya nol. Mohon maaf ya. Iya, nol. Nah, tapi begitu pun juga sandiwara di jalan ini intimidasi ke masyarakat, tahu-tahu keluar peta bidang. Dari mana? Di mana semua masyarakat yang udah masuk kepada bidangnya PT ACP dan PT Wisma. Ini saya makan di tanah ini ya. Pemutakhiran data bahasa kan begitu tuh. Udah. Bidang tanah yang mau diukur ditentukan di sini nama-namanya, peta bidang apa aja. Udah. Tapi tiba-tiba nih menolak. Jadi objek yang sudah ditentukan sebagai pemutakhiran data tidak diukur, gitu loh. Udah, malah justru ngukur nih, tuh. Ukur peta bidang yang tidak ditentukan sebagai objek pemutakhiran data. Ini dasarnya dari mana Pak gitu loh? Maaf ya, jadi saya Satu. Yang kedua di sini bahwa ada klaim terhadap kepemilikan HGB oleh Bapak Udin dan kawan-kawan. Bapak Udin 95 sudah punya tanah di sini. Bapak Rojan sudah punya tanah di sini. Bagaimana mungkin orang yang sudah punya tanah di situ, bertempat tinggal di situ disebut mengklaim orang yang baru datang gitu loh. Pak Yudi, betul tuh Pak Yudi. Kan? Kalau saya penduduk asli sini, Gimana ceritanya? tanah adat saya punya di sini nggak pernah dijual belikan bagaimana? HGB terbit 2006. Orang-orang tua saya 2001. SPH baru 2001. Tinggal lihat Itu pun penjol juga SPH-nya kan begitu kan. Sampai kadang yang ada begitu. Jadi gitu Pak Edi ya, sekali lagi. Jadi kalau ini ya kan warga begitu kondisinya, ada beberapa menurut saya pertama dasar kali ini apa mengukur juga nggak ada dasarnya. Iya. Pasal ayat marat dalam seluruh regulasi pengadaan tanah itu. Orang sudah dapat rekomendasi kerugiannya, kok orang udah dibayar juga sebagian kok. Sekarang balik lagi kesalahan kecil nyari terus sampai mati juga nggak akan dapat. Memang Pak Edi, ya sekali lagi, mohon maaf. Ya. Jadi di tanggal 3 April 2018, tanah Bu Lilin CS ini tidak termasuk objek pemutahiran data. Tapi kalian ukur, ya kan? Resminya Bu Lilin itu tanggal 17 Desember 2019 datang surat dari PUPR pada Lurah. Makanya tanggal 2020 awal kita ukur, 18 Juni baru ditempel di tempat RW Lukman. Ya kan? Tapi hasilnya di copy paste. Copy paste dari hasil ukur sepihak 2018. Sama persis. Saya cek lagi, dalam appraisal yang belum punya, bla bla segala macam, dasarnya itu peta bidang nomor sekian begitu. Kasar. Nah, sedikit, jadi Pak Yudi, kalaupun kemarin ini ya waktu sampai turun sekarang ada patok-patok itu, sebetulnya itu bukan patok sebenarnya dalam artian itu batas yang sesungguhnya. Karena apa? Patok yang asli itu udah pada hilang, dirusak-rusakin. Semua dicolongin satu-satu. Tapi paling tidak membuktikan bahwa Bang Rojan meskipun patoknya sudah pernah hilangin, lebahan tanahnya masih hafal di situ tempatnya. Apalah, apa? Ayo dah. Karena apa? Memang yang punya Pak, gitu loh. Karena kita yang punya ya hafal. Ya tahu lah, ini Gitu loh. Kita merantau aja tahu itu rumah kita. Yang menurut saya ini coba, hasil yang di sana kan jauh beda juga kan, yang berkali. Meskipun sudah diratakan juga batas-batas stadionnya kan. Ya War ya? Karena kita Masih warga ketahuan sini. juga. Karena apa? Memang kita yang punya dari 10 tahun-tahun sebelumnya. Pak Yudi, Jadi begitu sampaikan aja. Kita bertanya, yang pertama kalau dua bidang ini sudah diukur, ya. Jangan bilang bahwa ini belum diukur Pak Edi, mohon maaf ya. Nanti jadi bodoh bener sayang-sayang sampai masih muda, ya. karirmu masih bagus. Maksudnya kalau kalian mau ngomong itu belum diukur, itu artinya kamu lupa ingatan. Bener. Jangan Tapi sampai kamu jadi lupa tukang ingatan, bohong. benar. Makanya saya bilang, saya ambilkan Al-Quran. Semuanya sini sudah diukur tuh. Dan itu termasuk bagian yang sudah saya sampaikan kepada BPN sebagai bahan pemberatan.
Sampaikan saja yang kalau yang 2 bidang ini sudah diukur, sudah termasuk bagian 7 bidang dari awal yang sudah kita sampaikan keberatannya. Kalau ada tambahan yang terakhir surat itu sudah saya sampaikan tuh, tambahan 2 bidang halaman kultom. Yang 2 bidang itu. Ya, yang masuk dalam atau perdaman itu. Begitu. Terus ya itulah secara basicnya, secara keseluruhan saya sampaikan menurut saya tidak ada dasar hukumnya. Tunjukkan ke saya di mana ada dasar hukumnya bidang tanah yang sudah diberikan rekapitulasi dan kerugian sekarang masih mau lagi dengan istilah pemutahiran apapun namanya, dan faktanya kan sandiwara.